Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah infografis yang Anda bagikan. Judulnya Memahami Mekanisme Kuncian Data SKTP. Mungkin buat sebagian dari Anda istilah SKTP atau Dapodik ini terdengar teknis sekali ya. Tapi bagi Anda yang sehari-hari jadi guru atau tenaga administrasi, ini tuh jantungnya sistem. Sistem yang menentukan validitas data dan ya ujung-ujungnya tunjangan profesi. Misi kita kali ini bukan cuma menerjemahkan infografisnya, tapi kita mau coba benar-benar paham filosofi di baliknya. Kenapa sih sebuah sistem administrasi perlu mekanisme penguncian yang kesannya kaku banget, data apa saja yang jadi targetnya, dan yang paling penting, gimana dan kapan gembok digital ini akhirnya terbuka? Yuk kita bedah bareng-bareng mesin rumit ini biar jadi lebih masuk akal. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kalau kita lihat sistem ini, kesan pertamanya kan kaku, tegas. Kayaknya nggak ada ruang buat salah. Ini bikin saya mikir, sebenarnya masalah besar apa sih yang mau diselesaikan oleh sistem kuncian data aktif ini? Kenapa harus sampai ada mekanisme seketat ini? Itu pertanyaan yang pas banget buat mulai. Karena mekanisme ini bukan sekedar fitur teknis loh, tapi ini sebuah respons terhadap masalah yang sangat mendasar. Kalau dari infografis ini, ada dua tujuan utama yang mau dicapai. Pertama, menjaga stabilitas data. Stabilitas data, oke. Dan yang kedua, ini yang lebih spesifik, mencegah manipulasi jam mengajar. Pada intinya, sistem ini dirancang untuk menciptakan satu sumber kebenaran yang nggak bisa diganggu-gugat selama satu periode tunjangan. Menarik. Jadi ini bukan cuma soal teknis biar efisien, tapi ada asumsi kalau kontrol ketat itu perlu ya. Apa ini artinya masalah data yang nggak konsisten atau bahkan mungkin sengaja diubah itu dulu besar banget sampai perlu dibikinin benteng kayak gini? Tepat, arsitektur sistem seperti ini tuh ngasih kita petunjuk. Ini arsitektur yang defensif. Defensif ya? Iya. Dia dibangun bukan atas dasar asumsi semua data yang masuk itu pasti benar. Justru sebaliknya, diasumsikan data itu bisa berubah. Entah karena nggak sengaja, salah input misalnya, atau ya karena disengaja. Nah, setelah SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi terbit, sistem harus memastikan dasar penerbitannya, yaitu data jam mengajar dan rommel Anda, itu nggak berubah di tengah jalan. Ini buat keadilan dan akurasi dalam skala besar. Oh, jadi ini kayak segel digital gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, segel ini fungsinya dua arah dong. Di satu sisi melindungi anggaran negara dari data yang nggak akurat, tapi di sisi lain ini kan melindungi guru juga kan? Melindungi dari kemungkinan ada perubahan data sepihak oleh orang lain setelah SKTP mereka terbit. Jadi ini semacam jaminan buat dua belah pihak? Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ini itu semacam kontrak digital. Sistemnya bilang, saya akan bayar Anda berdasarkan data ini. Dan segel itu memastikan data ini nggak diubah oleh siapapun, termasuk oleh sistem itu sendiri, selama periode kontraknya jalan. Jadi ada prediktabilitas, ada keamanan bagi semua pihak. Oke. Logikanya sangat kuat. Sekarang saya penasaran sama prosesnya. Di infografis ini kan disebut pemicu kuncian otomatis. Kapan tepatnya momen klik penguncian itu terjadi? Apa ada notifikasi gede gitu di layar operator? Perhatian, data akan dikunci. Atau ini diam-diam aja di belakang layar? Prosesnya dirancang untuk menghilangkan ambiguitas. Jadi nggak ada campur tangan manusia sama sekali. Kuncian ini aktif segera dan otomatis. Tepat di detik seorang guru dinyatakan valid dan SKTP-nya diterbitkan oleh sistem. Oh, jadi instan ya? Betul, nggak ada jeda, nggak ada tombol konfirmasi. Begitu sistem kasih lampu hijau, gemboknya langsung pasang. Ini penting buat nutup celah waktu sekecil apapun di mana data bisa dimodifikasi setelah divalidasi. Instan dan tanpa ampun, itu kuncinya. Nah, kalau gitu, apa saja yang ikut keseret masuk ke brankas digital ini? Intuisi saya sih bilang pasti yang paling utama jam mengajar. Tapi apa cuma itu? Atau sampai data pribadi saya, alamat rumah gitu, ikut digembok juga? Pertanyaan bagus. Sistem ini presisi banget. Jadi nggak semua data dikunci. Hanya data-data yang paling vital dan relevan buat hitungan tunjangan. Infografisnya merinci ada 3 objek utama. Yang pertama dan kedua ini saling terkait, identitas rombongan belajar, rombel, dan siswa, plus daftar anggota rombel siswa itu sendiri.
Kenapa data rombel dan siswa ini jadi fundamental banget sampai harus dikunci? Karena rombel itu unit dasar dari semua perhitungan beban kerja guru. Di kelas mana Anda mengajar, siapa saja siswanya, itu kan fondasinya. Kalau fondasi ini bisa diubah-ubah setiap saat, ya seluruh bangunan hitungannya goyah. Mengunci data rombel itu sama aja kayak bilang, oke, untuk periode ini, inilah peta sekolah yang kita pakai. Peta ini nggak boleh digambar ulang di tengah jalan. Masuk akal, masuk akal. Lalu yang ketiga, nah ini kayaknya yang paling kerasa langsung dampaknya buat guru. Betul sekali. Objek ketiga adalah seluruh pembelajaran dan tugas tambahan guru. Di sini ada satu kata yang kuat banget dan perlu kita garis bawahi dari infografisnya. Seluruh. Seluruh. Iya, seluruh. Ini bukan cuma jam mengajar mata pelajaran utama Anda. Ini mencakup semua yang Anda input ke Dapodik yang diakui sebagai beban kerja. Mulai dari jadi wali kelas, pembina ekskul, sampai tugas jadi kepala perpustakaan. Semuanya dibekukan dalam satu potret data. Wow, kata seluruh itu jujur saja bikin saya agak cemas ya kalau saya jadi guru atau operator. Artinya, kalau saya salah input satu tugas tambahan kecil aja, misalnya salah ketik jumlah jam, apakah seluruh profil saya buat bulan itu bisa beresiko dianggap nggak valid? Atau dampaknya cuma ke tugas yang salah itu aja? Kecemasan Anda beralasan, dan ini menyoroti betapa pentingnya teliti di awal. Dampaknya begini, sistem akan mengunci potret data pada saat validasi. Kalau setelah itu Anda sadar ada salah dan memperbaikinya di Dapodik, perubahan itu nggak akan berpengaruh ke validasi periode yang sudah terkunci. Oh, jadi diabaikan ya? Betul, sistem akan mengabaikan data baru Anda dan tetap mengacu pada versi terkunci yang mungkin salah tadi. Disinilah letak ketegasannya. Infografisnya menyebut dampak perubahan di Dapodik. Setiap perubahan pasca kuncian akan dianggap tidak valid, titik. Tunggu dulu, tidak valid titik itu kedengarannya brutal. Dunia nyata kan seringnya lebih rumit. Coba kita bikin skenario deh. Bayangin ada operator sekolah, sebut saja Pak Budi. Dia sudah submit semua data. Semua guru di sekolahnya sudah dapat SKTP, statusnya valid. 2 hari kemudian, Pak Budi nepuk jidat. Astaga, saya lupa masukin tugas tambahan Bu Ani sebagai kepala perpustakaan. Nah, menurut aturan kaku ini, apa yang terjadi sama Bu Ani dan Pak Budi? Skenario yang sangat relevan. Itu sering kejadian banget. Jadi, untuk periode yang sudah terkunci itu, nasib tugas tambahan Bu Ani ya sudah final. Nggak akan kehitung. Perubahan yang dilakukan Pak Budi di Dapodik nggak akan ditarik oleh sistem validasi tunjangan untuk bulan itu. Sistemnya bakal bilang, maaf, data yang saya pegang untuk Bu Ani di periode ini nggak ada tugas sebagai kepala perpustakaan. Nggak ada ruang negosiasi atau banding. Konsekuensinya nyata dan langsung. Ini benar-benar menekankan kalau periode input data itu momen krusial yang nggak bisa diulang. Kedengarannya permanen banget. Saya jadi mikir, kalau saya Pak Budi atau Bu Ani tadi, apa data saya terkunci selamanya? Apa Bu Ani nggak akan pernah dapat pengakuan buat tugas tambahannya? Pasti ada jalan keluarnya, kan? Tentu, sistem ini kaku, tapi nggak abadi. Gemboknya dirancang untuk terbuka lagi secara berkala. Dan disinilah infografisnya ngasih detail yang menarik banget di bagian siklus riset dan buka kunci. Ternyata, nggak semua data diperlakukan sama. Ada 2 siklus waktu yang beda. Oh, jadi durasi hukumannya beda-beda tergantung jenis data yang salah. Tepat. Bisa dibilang gitu. Yang pertama itu siklus bulanan. Siklus ini berlaku spesifik untuk data yang lebih dinamis, yaitu jam mengajar dan tugas tambahan. Oke. Kunci untuk data ini akan terbuka otomatis pada siklus validasi di bulan berikutnya. Jadi di kasus Bu Ani tadi, kesalahannya memang fatal buat bulan ini. Tapi bulan depannya, data yang sudah diperbaiki Pak Budi akan terbaca lagi dan divalidasi ulang. Oke, jadi ada harapan. Sakitnya sebulan tapi bisa sembuh. Lalu siklus yang kedua apa? Pasti lebih lama nih. Jauh lebih lama. Yang kedua adalah siklus semesteran. Siklus ini berlaku untuk data yang dianggap fondasi, yaitu rombongan belajar atau rombel. Kunci untuk data ini cuma akan terbuka saat pergantian semester baru. Wah, ini perbedaannya signifikan banget. Coba kita pakai analogi. Ini kayak ngelola anggaran rumah tangga ya. Data jam mengajar itu kayak pengeluaran bulanan Anda, listrik atau belanja, dievaluasi tiap bulan karena bisa fluktuatif. Tapi data rombel itu kayak jumlah anggota keluarga, itu dianggap data stabil buat jangka panjang.
Anda kan tidak nambah atau ngurangin anggota keluarga tiap bulan. Sistem ini ngelihat data sekolah dengan cara yang sama. Analogi yang pas sekali. Dan ini menjelaskan kenapa sistem memperlakukan keduanya secara beda. Mengubah data jam mengajar satu guru, ya dampaknya ke guru itu aja. Tapi mengubah data rombel, misalnya nambah atau hapus siswa, atau bahkan ubah nama rombel, itu bisa punya efek berantai. Ke banyak guru, ke banyak perhitungan lain, makanya sistem menguncinya lebih lama, biar stabilitas fondasi datanya terjaga satu semester penuh. Berarti tingkat kepanikan kalau ada salah input itu levelnya beda-beda ya. Kalau Pak Budi salah input jam mengajar Bu Ani, dia mungkin masih bisa bilang, tenang Bu, bulan depan beres. Tapi kalau dia salah masukin seorang siswa ke rombel yang salah, itu masalahnya bisa berlarut-larut sampai 6 bulan ke depan. Konsekuensinya jauh lebih berat. Persis. Tingkat urgensi buat verifikasi data sebelum finalisasi jadi tinggi banget, terutama buat data rombel. Infografis ini juga nyebut satu detail lagi, prosedur automatic unlocking. Ini pada dasarnya mekanisme health check dari sistem. Dikatakan sistem akan buka kunci otomatis jika guru tetap memenuhi syarat 24 jam linier setelah datanya dibagikan. Ini bisa diartikan sebagai pengecekan akhir sebelum siklus baru mulai. Jadi sebelum kunci lama dilepas dan kunci baru dipasang, sistem verifikasi sekali lagi. Apakah guru ini masih memenuhi syarat berdasarkan data awal untuk siklus berikutnya? Ini buat mastiin transisi antar siklusnya mulus. Oke, jadi kalau kita rangkum sejauh ini, gambaran besarnya mulai kelihatan jelas ya. Mekanisme kuncian data SKTP ini adalah sebuah benteng digital yang dibangun untuk stabilitas dan akurasi. Prosesnya serba otomatis, serba instan. Dia mengunci data spesifik, nggak semuanya, dengan tingkat kekakuan yang beda. Ada yang dikurung di sel bulanan kayak jam mengajar, ada yang masuk penjara semesteran kayak data rombel. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini menimbulkan satu pemikiran penting tentang arah administrasi pendidikan modern. Sistem seperti ini menunjukkan pergeseran besar ke arah tata kelola yang sepenuhnya berbasis data dan terotomatisasi. Tujuannya untuk mencapai skala, objektivitas, dan keadilan. Dalam sistem yang melayani jutaan guru, nggak ada lagi ruang untuk kebijakan individual atau penilaian subjektif. Semuanya harus berdasarkan data yang terverifikasi dan terkunci. Tapi, ya tentu saja, efisiensi dan kekakuan ini ada konsekuensinya, seperti yang kita bahas di skenario Pak Budi dan Bu Ani tadi. Itu poin yang krusial banget. Sistem ini menghilangkan abu-abu dan cuma menyisakan hitam dan putih. Infografis ini sudah hebat sekali menjelaskan apa dan bagaimana mesin ini bekerja. Rasanya ini seperti buku manual mobil yang canggih banget. Tapi ini justru memunculkan pertanyaan lanjutan yang nggak ada di manual itu. Yaitu, Buku manual itu kan menjelaskan cara kerja mobil dalam kondisi normal. Tapi biasanya nggak ada bab yang judulnya apa yang harus dilakukan kalau remblong di tengah tol pas hujan deras. Dunia nyata kan seringkali berantakan. Gimana kalau terjadi kondisi darurat yang absolut dan butuh perubahan data di tengah siklus terkunci? Misalnya, ada bencana alam yang bikin struktur rombel berubah total. Atau ada kebijakan mendadak dari kementerian yang berlaku surut. Apa ada kunci master atau prosedur pembatalan manual yang bisa diakses oleh pihak berwenang? Sistem ini dirancang untuk stabilitas, tapi seberapa fleksibel dia menghadapi anomali dan pengecualian yang nggak terhindarkan. Nah, itu mungkin sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut saat berinteraksi dengan sistem ini. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini.